Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar bab 1, topik B, melihat karena cahaya. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk, kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini, yang pertama bagian mata dan fungsinya, yang kedua bagaimana proses kita melihat, dan yang ketiga gangguan penglihatan pada manusia. Kita mulai dari bagian yang pertama, bagian mata dan fungsinya. Bagian-bagian mata. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita. Namun, ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Yuk, kita pelajari bersama. Bagian-bagian mata yang terlihat. Perhatikan gambar berikut. Untuk bagian-bagian mata yang terlihat antara lain alis, untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada bulu mata yang fungsinya untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Berikutnya, pupil. Bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian mata yang berwarna. Berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya ada sklera, yaitu bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Sklera berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Bagian berikutnya yaitu lipatan mata, yaitu kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Selanjutnya, cara kerja dari pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri, saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya, bagian-bagian dalam mata. Perhatikan gambar berikut ini. Adapun bagian-bagiannya antara lain kornea, yaitu selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa yang berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Bagian berikutnya yaitu otot siliaris. Otot di dekat lensa yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Berikutnya ada saraf mata. Saraf ini
meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Bagian berikutnya yaitu retina, yaitu selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Cara kerja lensa. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar sebelah kiri, lensa matanya menipis karena melihat benda yang jauh. Sedangkan gambar di sebelah kanan lensanya menebal karena melihat benda yang dekat. Bagian yang kedua, bagaimana proses kita melihat? Proses mata melihat benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 6 tahap yang akan dilalui oleh mata untuk melihat benda. Yang pertama, benda akan memantulkan gelombang cahaya ke arah mata kita. Selanjutnya, gelombang cahaya akan masuk melalui kornea dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya, gelombang cahaya difokuskan oleh lensa mata ke titik fokus di retina. Berikutnya, bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Selanjutnya, saraf mata akan mengirim informasi bayangan ke otak untuk diterjemahkan. Langkah terakhir yaitu otak akan menerjemahkan bayangan, sehingga mata dapat melihat. Bagian yang ketiga, gangguan penglihatan pada manusia. Penyebab gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, akibat dari penyakit lain, faktor usia, atau kebiasaan yang tidak baik. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Gangguan rabun jauh. Perhatikan gambar. Pada orang rabun jauh, bayangan akan jatuh di depan retina. Pengertiannya, rabun jauh adalah ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak yang jauh secara jelas. Penyebab rabun jauh antara lain 1. Membaca sambil tiduran 2. Membaca dengan penerangan yang minim 3. Terlalu lama melihat layar televisi, komputer maupun telepon pintar. Yang keempat, melihat layar atau buku terlalu dekat. Dan yang kelima, kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Sedangkan cara mengatasi rabun jauh yaitu dengan menggunakan kacamata berlensa minus. Gangguan berikutnya yaitu rabun dekat. Perhatikan gambar berikut. Pada penderita rabun dekat, bayangan akan jatuh di belakang retina. Pengertian rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Penyebab rabun dekat antara lain 1. Faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua. Dan yang kedua karena faktor keturunan.
Untuk cara mengatasi rabun dekat yaitu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Gangguan berikutnya yaitu mata silindris. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk penderita mata silindris, bayangan terbentuk tidak jelas. Untuk penderita mata silindris, mata tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh secara jelas. Pengertiannya, mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebab mata silindris antara lain 1. Membaca atau menonton televisi dengan posisi miring. 2. Membaca dan menonton sambil tiduran. Dan yang ketiga karena faktor keturunan. Sedangkan cara mengatasi mata silindris dengan penggunaan kacamata silindris. Demikian video pembelajaran kita kali ini dengan topik melihat karena cahaya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.